Ya, bab 2 lingkaran. Yang pertama, pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Nah, titik tertentu ini disebut pusat lingkaran. Nah, jadi kalau misalkan ini ada sebuah lingkaran, pengertian lingkaran itu tadi adalah titik-titik pada garis bidang. Nah, titik-titik itu ada di sininya. Nah, berjarak sama dengan apa? Dengan titik tertentu. Nah, titik tertentunya itu ini. Nah, jarak sininya selalu sama semua. Nah, titik tertentu ini disebut pusat lingkaran. Nah, sekarang kita belajar unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, kita lihat gambar lingkarannya dulu ya. Yang pertama, O. O ini sebagai apa? Yang ada di tengah-tengah. Namanya adalah titik pusat. Nah, terus OA. OA sama dengan OB sama dengan OC. Namanya adalah jari. Lambangnya R kecil. Terus AB. AB itu ini ya, AB namanya apa? Namanya adalah diameter. Lambangnya D besar. Nah, hubungannya jari-jari dengan diameter itu apa? Jari-jari setengahnya diameter, atau diameter 2 kali jari-jari. Nah, ini hubungannya. Jadi misalkan diameternya adalah 10 cm. Nah, jari-jarinya berapa? Nah, jari-jarinya berarti 5 cm. Berikutnya, garis CD. Nah, garis CD ini, ingat garis lurus CD ini ya, namanya adalah tali busur. Nah, bedanya tali busur dengan diameter itu apa? Kalau tali busur tidak melewati titik pusat. Ya, jadi bisa juga kita bikin ke sini. Misalkan CE juga sama tali busur karena tidak melewati titik pusat. Titik pusat itu ini. Tapi kalau dari D kita tarik ke sini, misalkan di sini F. Nah, ini baru diameter. Kalau tali busur tidak melalui titik pusat. Kalau diameter melalui titik pusat. Jadi AB diameter karena melalui titik pusat. Terus garis lengkung. Nah, garis lengkung BC yang melengkung ini itu namanya busur. Nah, CD bisa nggak dikatakan busur? Bisa, tapi yang lengkung, garis lengkung CD, bukan garis yang lurus CD. Ya, kalau lurus CD tali busur, tapi kalau garis lengkung CD namanya busur. Terus garis OE. OE. Nah, ini namanya apotema. Nah, apa itu apotema? Apotema adalah garis yang ditarik tegak lurus dari titik pusat ke tali busur di depannya. Nah, garis yang ditarik tegak lurus ini dari titik pusat ke tali busur di depannya. Tegak lurus berarti sudutnya siku. CD kan tadi tali busur. Nah, itu namanya OE adalah apotema. Terus berikutnya yang nomor 7, daerah BOC. Nah, daerah itu bentuknya berarti arsiran ini. BOC. Apa namanya? Namanya adalah juring lingkaran. Juring lingkaran. Apa juring lingkaran itu? Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh apa? Oleh apa ini OC sama OB? Ya, 2 jari-jari. Ini dibatasi oleh 2 jari dan 1 busur. Jari-jarinya yang mana? BOC. Jari-jarinya adalah OC dan OB. Nah, busurnya mana? Busurnya adalah yang BC. Karena busur kita bikin garis lengkung di atasnya.
Nah, paham ya? Jadi, juring lingkaran adalah daerah yang dibentuk oleh dua jari-jari dan satu busur. Nah, bisa ya? Ya, itu tadi yang nomor 7, BOC atau daerah BOC, juring lingkaran. Sekarang daerah CD. Mana daerah CD? Ini berarti yang diarsir karena daerah. Itu namanya apa? Namanya adalah tembereng. Nah, tadi juring, sekarang tembereng. Kalau juring itu dua jari-jari satu busur, kalau tembereng apa? Nah, ini dibentuk oleh apa? Daerah CD. Ini apa tadi garis lurus CD? Iya, betul. Yang terbentuk oleh tali busur dan busur. Nah, tali busurnya adalah CD, kemudian busurnya adalah busur CD juga. Garis lurus CD sama garis lengkung CD. Itu namanya tembereng. Saya mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang kita lanjut ke sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itu apa? Sudut pusat adalah sudut yang terbentuk oleh jari-jari atau oleh dua jari-jari. Ya, yang namanya jari-jari berarti harus melewati titik pusat. Nah, berarti apa di sini? Nah, OA jari-jari, OB juga jari-jari. Ini berpotongan. Perpotongan suatu garis itu membentuk suatu sudut. Nah, sudut ini namanya sudut pusat karena titik sudutnya berada di titik pusat. Nah, ini titik pusatnya kan O. Sehingga sudut pusat yang di sini yang dimaksud adalah sudut AOB. Di mana sudut AOB itu menghadap busur apa? Menghadap busur. Nah, menghadap busur apa? AOB. Tinggal dilihat huruf pertama sama terakhir. A sama B. Sehingga menghadap busur AB. Nah, ini juga harus paham. Selain sudut pusatnya apa, menghadap busurnya apa juga harus paham ya. Terus sudut keliling. Sudut keliling itu terbentuk oleh dua tali busur atau perpotongan dua tali busur. Kalau tali busur berarti tidak melewati titik pusat. Contoh di sini adalah AC sama BC, perpotongan di C sehingga membentuk sudut. Nah, sudut ini namanya sudut keliling. Sehingga di sini sudut ACB. Menghadap busur apa? Menghadap busur apa? ACB. Iya, ini kan menghadapnya. Iya, menghadap busur AB. Saya. Nah, jika menghadap busur yang sama, maka sudut pusat dan sudut keliling itu punya hubungan. Hubungannya apa? Bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Atau sudut keliling setengahnya dari sudut pusat. Saya membedakan antara sudut pusat dan sudut keliling. Contoh. Nah, tadi di sini ada AOB sama ACB. Contoh soal. Jika sudut AOB itu adalah 120 derajat, berapakah besar sudut ACB? Berapa? Iya, betul, 60 derajat. Kenapa? Karena sudut pusat 2 kali sudut keliling. Pusatnya AOB. Berarti ACB-nya keliling, setengahnya sudut pusat. Maka berapa? Setengah kali 120 ketemu 60 derajat. Ya.